Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTuber semuanya yang masih setia berkunjung di channel kita Seraya Simanjuntak. Kali ini kita ingin menjawab, yaitu ada pertanyaan kepada saya, Sir, bagaimana caranya kita bisa menguasai bahasa Inggris atau berbicara dalam bahasa Inggris dengan tepat dan benar, walaupun tanpa ada yaitu penekanan pada diri kita sendiri. Sebelum saya jawab ini, kita tetap setia dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar kita tetap mendapatkan informasi-informasi dan video-video selanjutnya dari Sir Ewin Official. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita ingin belajar bahasa Inggris itu dengan baik dan dapat menguasainya dengan beberapa hal, yaitu kali ini saya ingin menjelaskan yaitu ada 5 kunci untuk mengetahui atau mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama adalah tujuan. Kadang kita ingin belajar bahasa Inggris tapi tidak memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah bagaimana kita bisa berbicara langsung dengan native speaker atau yang disebut dengan ada seperti contohnya turis atau pembicara aslinya. Jadi kita harus tahu tujuan kita itu untuk apa belajar. Kalau pada saat zaman saya dulu, waktu saya sekolah, guru saya banyak mengatakan, kita tidak lama lagi akan menghadapi yang namanya perdagangan bebas atau yang dulu disebut dengan free trade, yang mana katanya dulu orang luar negeri itu akan membuat perusahaan di Indonesia sehingga kita yang tidak tahu bahasa Inggris itu akan tersingkir atau tertinggal. Maka di situ dulu saya bersemangat untuk belajar bahasa Inggris yang tujuannya adalah agar saya tidak ketinggalan dengan orang-orang lain. Jadi itu, kita harus memiliki tujuan. Tujuan kita itu apa untuk belajar bahasa Inggris ini. Dan yang kedua adalah kita mau belajar sendiri. Belajar sendiri itu banyak halnya. Contohnya adalah kita bisa melihat yang namanya film-film bahasa Inggris yang memiliki yaitu penerjemahannya di bawah. Atau kita bisa juga melihat yang namanya teks-teks film-film bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada teks video-video tersebut. Karena apa? Karena pada video-video tersebut memiliki bahasa-bahasa yang benar-benar digunakan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang di kamus itu saya rasa tidak semua digunakan. Selainnya kita berbahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu tidak kita gunakan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga kita bisa mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Ini terkadang banyak penyakit kita. Kita ingin belajar bahasa Inggris, tapi kita tidak mau mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Padahal di dalam lagu-lagu bahasa Inggris itu biasanya adalah memiliki bahasa-bahasa yang masih dalam kategori standar, tidak tinggi. Jadi kita boleh mengulangi beberapa lagu tersebut. Pertama kita bisa melihat teksnya, apa arti daripada lagu tersebut. Dan selanjutnya kita bisa minimal 1, 2, 3 kosakata yang kita ambil dari dalam lagu-lagu tersebut. Dan ingat bahwasannya belajar bahasa Inggris ini juga sama seperti belajar bahasa lainnya, mau bahasa Batak, Jawa, dan lain sebagainya. Itu tetap kembali ke custom make all in the easy. Apa itu? Yaitu ala bisa karena biasa. Dan selanjutnya ini yang paling penting, praktis atau mempraktekkan. Mempraktekkan ini kita bisa saja yang pertama dengan diri sendiri. Ini pernah saya perhatikan sendiri, yaitu di depan kaca ataupun di depan kamera. Kita boleh rekam, kita berbahasa Inggris. Contoh yang paling simpel aja, my name is. Atau dengan bahasa-bahasa lainnya, dengan bahasa-bahasa rendah saja. Kemudian kita rekam dengan durasi ya 30 detik saja. Dan kemudian kita dengarkan atau kita tonton film kita tadi atau video kita tadi supaya kita bisa menghidupkan percaya diri kita dalam mempraktikkan bahasa Inggris kita. Dan selanjutnya
kita bisa mempraktikkan juga dengan orang yang lebih mahir atau yang mahir kita anggap mahir. Contohnya seperti guru-guru bahasa Inggris ataupun dengan teman kita yang lebih mahir dari kita berbahasa Inggris. Kita praktikkan bahasa Inggris kita itu, apakah mereka bisa menerima apa yang kita katakan dan kita bisa menerima tidak apa yang dia katakan. Karena dengan kita bisa mempraktikkan itu tadi dengan orang lain, berarti kita sudah melatih diri kita untuk percaya diri dengan bahasa Inggris kita. Karena biasanya kita selalu merasa saya tidak mampu ataupun saya tidak mungkin bisa dengan belajar bahasa Inggris ini. Padahal sudah banyak orang yang sudah berhasil bahasa Inggris hanya karena kita menunggu dan tidak mau mencobanya. Dan kemudian adalah praktek dengan native speaker. Bagaimana kita mempraktikannya dengan pembicara asli? Oh, kita bisa pergi ke daerah-daerah yang banyak turis. Kita bisa contohkan ke daerah Danau Toba, kita bisa ke Padang, ataupun ke daerah-daerah yang dekat dari kita yang masih bisa kita jangkau. Kita praktekkan bahasa Inggris kita dengan pembicara asli. Apakah bahasa kita bisa diterima mereka dan kita bisa menerima bahasa mereka? Karena ketika kita bisa saling berbicara satu sama lain, berarti di situ kita menandakan kita beberapa langkah lagi akan mendapatkan kesusahan dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah yang paling penting juga dan tidak kalah penting, yaitu kosakata. Kadang orang saya lihat bingung, ingin belajar sebuah bahasa tapi tidak mau menghafal kosakata. Padahal menghafal kosakata itu tidak begitu susah. Saya pernah dan mendapatkan ilmu ini juga dari orang lain dan saya filter kembali. Saya juga dulu pernah belajar bahasa Inggris di sebuah kursus daripada seorang guru dan lain-lain. Yaitu menghafal kosakata itu sebenarnya tidak begitu susah, asal kita mau menahan diri kita. Apa itu? Kita menghafal kosakata itu cukup 10 kosakata sehari. Tidak mampu 10, kita kurangi 8, 5, tapi jangan sampai 1 dalam sehari. Karena 1 dalam sehari, dalam setahun masih 360, itu pun kalau tidak ada yang lupa. Tapi kalau 10 dalam sehari, berarti sebulan ada lebih kurang 300. Kita anggap banyak hari liburnya, kita anggap saja dalam sebulan itu kita bisa mampu 200 kosakata. Berarti dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan 2400 kosakata. Padahal untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu cukup 300, 400, 500 kita sudah bisa berbicara bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, ketika kita memiliki kosakata, kita harus mampu juga belajar bagaimana cara menyusunnya. Walaupun itu masih amburadul, kita harus mampu. Contoh, saya tahu bahasa Inggris I, pergi, go, ke, to, sekolah, school. Kita gabungkan saja yang semampu kita. I go to school dalam bahasa Inggris pun itu tidak ada salah. Karena biasanya permasalahan itu muncul kita tidak percaya diri. Yang pasti yang pertama adalah kumpulkan dulu kosakatanya, belajar membuat kalimatnya. Masalah kesempurnaan itu akan belajar pelan-pelan nantinya. Dan di video-video selanjutnya saya akan mengajari bagaimana cara kita menyusun kosakata dengan baik melalui pembelajaran grammar-grammar yang lainnya. Oke, dan selanjutnya adalah cara kita belajar bahasa Inggris itu adalah melalui kursus juga. Tapi ingat, banyak juga kursus yang hanya fokus dengan grammar, padahal grammar itu bukan salah satu kunci, bukan satu-satunya kunci untuk mempelajari bahasa Inggris dengan baik. Jadi carilah kursus yang fokusnya adalah ke conversation atau pembicaraan. Karena apapun ceritanya, kursus yang konsentrasi atau fokus dengan conversation itu akan mempelajari yang namanya grammar. Tapi kalau kursus yang belajar grammar, fokus dengan grammar, pasti belum tentu belajar yang namanya conversation. Oke? Jadi saya rasa dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan di atas, kita dapat belajar bahasa Inggris dengan baik. Jadi sampai di sini, ketika ada yang ingin memberikan masukan, berikan komen di bawah. Jangan lupa tetap share, subscribe, dan tekan loncengnya agar channel saya dapat berkembang dan dapat berbagi tentang ilmu-ilmu bahasa Inggris. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.